Ada dari Semarang. Halo Semarang. Halo, ada yang dari Makassar juga. Halo Makassar. Pesertanya sudah lumayan banyak saya rasa ini ya. Bagaimana kalau kita sudah harus memulai webinar malam ini? Oke, saya akan memulai webinar pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya buat komunitas Bukalapak yang telah memberi kesempatan buat saya untuk sharing di webinar pada malam hari ini. Nama saya Om Tamam, panggilan dari komunitas. Kalau kalau lengkapnya saya namanya Badru Tamam. Kalau itu bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya sempurnanya bulan purnama. Kebetulan saya punya istri namanya Pergiwi Bulan. Anak saya 2, yang pertama Bintang, yang kedua Pelangi. Jadi seperti keluarga planet ya. Saya berasal dari Bangkalan. Nama lapak saya Bintang ACC. Saya berjualan di Bukalapak ini selama dari bulan Mei sampai sekarang berapa bulan tuh? 9 bulan. Akun saya sih dibuat pada Januari 2016, tapi saya mulai efektif dan benar-benar fokus di bulan Mei awal. Dan alhamdulillahnya feedback saya sekarang sudah lebih dari 15.000 feedback di Bukalapak. Sebelum saya bergabung di Bukalapak, saya adalah orang yang termasuk sedang mengalami krisis moneter dalam keuangan saya. Dan bahkan sebelum saya ikut online, saya sempat down banget dan saya pengen pulang kampung. Pada akhirnya ternyata dia bilang ke saya, online lumayan bagus loh, penjualan saya sekian, begitu. Sebelumnya saya adalah seorang offline yang sedang mengalami penurunan drastis, sehingga ada teman saya yang sedang cari barang, akhirnya saya mengikuti dia, dan dia ternyata ikut online di Bukalapak. Saya ikutin dia, saya belajar sama dia. Masalahnya saya nggak ngerti tentang komputer gitu loh. Saat saya nggak ngerti komputer, teman saya bilang, kamu punya laptop nggak? Punya. Bisa mengaksesnya? Enggak bisa, dia bilang. Bagaimana saya memulai online saat saya nggak bisa gitu. Saya bingung, saya tetap pengen belajar online. Karena saya sudah mengalami benar-benar kehidupan yang luar biasa di bawah ya. Pada akhirnya saya belajar, itu pun 2 minggu saya dikasih tahu nggak bisa-bisa. Sampai 3 bulan pun nggak bisa gitu loh. Pada akhirnya ada saudara saya bilang, kenapa nggak cari orang gitu yang bisa buat ikut online. Kalau saya tetap mengandalin saya nggak akan pernah buka online. Pada akhirnya saya cari saudara saya yang benar-benar bisa komputer untuk membantu saya dari bidang online. Padahal saudara saya itu sebelumnya dia sudah kerja di Surabaya, sudah penghasilan lumayan, tapi saya tantang dia, kalau kamu berani ke Jakarta bantuin saya online, saya gaji kamu 2 kali lipat, saya bilang. Awalnya dia ragu, tapi saya meyakinkan dia, padahal saya nggak punya apa-apa. Bahkan saat saya mau ikut online, saya minus 200 juta gitu. Yaitu sebelum saya ikut online ya. Saya di sini jualan lebih fokus ke aksesoris HP. Tapi sekarang sudah merambat di tas, jam tangan, dan lain-lain, pokoknya apa aja yang bisa menghasilkan duit dan itu pun legal gitu loh. Sebelumnya saya mau menyapa Bukalapak, termasuk ownernya Bukalapak, Om Zaki. Saya salut sekali sama Om Zaki. Beliau dengan menciptakan Bukalapak ini, beliau telah mengentas sebagian pengangguran seluruh Indonesia ini. Kenapa? Karena orang nggak perlu untuk melamar kerja di perusahaan dengan ngasih ijazah, tapi mereka cuma perlu jualan online di Bukalapak dan diam di rumah pun cuma ngetik di komputer atau di laptop atau di handphone, mereka pasti sudah bisa dapat penghasilan dari online itu. Andaikan ada 5 orang kayak Om Zaki, nggak usah 5, 2 aja yang membuka peluang seperti Om Zaki, saya rasa Indonesia ini
banyak sekali yang mengurangi penganggurannya. Oke, kita masuk ke topik utama kita, yaitu jangan tunda bisnis online. Kenapa saya memilih di topik jangan tunda bisnis online? Saya dengar cerita teman saya bahwasanya saat ini pun perusahaan luar negeri akan berbondong-bondong masuk Indonesia hanya untuk memasarkan online. Dan saat ini pun udah berasa banget bagaimana persaingan online saat ini. Saya di sini mencoba untuk sharing pada teman-teman bahwasanya saya pengen teman-teman, om dan tante semuanya untuk ikut jualan di online, terutama di Bukalapak. Karena memang di Bukalapak ini mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan kehidupan kita. Saya rasa kenapa saya mengambil judul jangan tunda bisnis online. Karena di Indonesia ini termasuk pasar yang sangat empuk. Di sini Indonesia ini berjuta-juta manusia, sedangkan online saat ini, orang yang belanja online di Indonesia ini, itu baru beberapa persen dari sekian juta orang. Itu pun sudah berasa sangat ramai buat saya gitu. Apalagi nanti, saat semua, jangankan semua dah, 40% dari penduduk Indonesia kalau sudah mengerti bagaimana sih cara belanja di online, saat mereka semua sudah mulai mengerti cara belanja di online, maka pasar online jauh lebih bagus daripada offline. Saat orang sudah belanja satu kali aja online di Bukalapak dan mereka merasa puas, saya yakin orang itu pasti akan belanja lagi karena mereka akan pasti mengalami kecanduan. Mudah nggak sih om jualan online di Bukalapak? Sangat easy sekali, sangat mudah sekali. Buat saya mungkin dulu karena saya nggak bisa komputer, mungkin buat saya itu susah banget, ribet. Atau pusing segala macam. Tapi buat orang yang mengerti basic aja tentang komputer, orang itu pasti bisa jualan. Jangan takut untuk memulai bisnis di online. Jangan pernah takut. Tinggal modal, kalau emang kalian nggak punya laptop, Anda cukup beli smartphone yang bisa upload, yang bisa daftar online. Kalau Anda tidak punya modal, kasarnya untuk awal orang yang mau bergabung di online, cukup kalian tuh cari barang. Kalaupun Anda nggak punya barang, cukup Anda pergi ke pasar, tinggal kalian fokusin. Kalian mau jualan apa? Oh, saya mau jualan baju. Oke, saya pergi ke tempat toko baju. Foto aja tuh baju di toko itu. Upload di online. Gak usah stok dulu kalau emang kalian takut. Foto aja, kasih gambar yang bagus, di set harga, pasti ada penjualan. Yang penting satu, ada niat, punya kemauan, fokus, action yang paling penting. Punya niat, punya kemauan, tapi nggak action, itu semua percuma. Yang paling penting action. Harus langsung dikerjakan. Nggak harus ditunda. Nggak boleh ditunda. Harus action. Kenapa harus action? Tanpa action kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Entah kita gagal, entah kita maju. Itu nggak akan ada yang tahu. Harus action. Masalah hasil belakangan, yang penting action dulu. Buat yang masih ragu untuk jualan online, niatkan dalam dirinya bahwa kalian akan bisa. Harus punya semangat, harus punya kemauan yang besar, dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena kalaupun Anda mengalami kegagalan, itu awal dari kemenangan, awal dari kebangkitan. Di dunia online ini saya bilang jangan tunda bisnis online karena kenapa? Mungkin kalian salah satu yang mendengarkan ini adalah orang yang sekarang sebagai karyawan. Mungkin saat Anda sekarang menjadi karyawan, mungkin Anda merasa di zona nyaman. Oh ya, setiap bulan dapat gaji sekian. Saya mau ngapain lagi? Mau makan? Oh ya, ada gaji.
mau minum juga ada, mau kesana juga udah ada. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman ini. Coba Anda keluar, loncat dari kolam yang kecil, kan loncatlah ke kolam yang gede. Di sana banyak pengalaman yang lebih luar biasa. Banyak di sana yang bisa membuat kita lebih punya wawasan yang lebih besar, punya pengalaman yang lebih besar. Tidak cuma terkungkung di dalam kolam yang kecil itu. Karena tidak semua orang berani untuk loncat. Itu harus siapkan mental dan niat dan kemauan. Dan problem orang itu semuanya ada di niatnya. Contoh ya, saya punya adik. Dia seorang pelayaran. Bahkan dia sudah kuliah S1 pelayaran gitu ya. Tapi kenapa dia memilih online gitu? Saya sempat marah sebelumnya gitu loh. Tapi karena dia sering di rumah saya, sering ngumpul di saya tidak berani melarang dia untuk ikut online. Dia tetap kekeh, dia tetap semangat, dia punya kemauan. Dia bilang sama saya, kakak aja bisa, kenapa saya enggak? Kakak bisa, saya harus bisa. Saya cuma geleng-geleng doang sama dia. Saya meremehkan dia awalnya. Sekarang dia mengalahkan saya. Omset dia jauh dari saya. Yang saya lihat dari dia apa? Niat, kemauan, fokus. Tidak ada rasa lelah buat dia. Semangatnya emang luar biasa. Dia nggak mau capek. Bener-bener nggak mau capek. Dia memang bener fokus buat tunjukkan kalau dia bisa. Apa yang diperbolehkan dalam online? Yang boleh dilakukan dalam online adalah kok adalah seakan-akan resmi banget ya adalah ya. Yang tidak dibolehkan dalam online adalah kita harus benar-benar upload barang yang sesuai dengan yang kita punya. Jangan melenceng dari situ. Supaya apa? Biar kita memuaskan konsumen. Saat konsumen itu puas, maka saya yakin konsumen itu akan balik lagi dan ketagihan untuk selalu belanja online lagi. Dan keuntungnya kita yang akan dapat. Di samping kita bisa menyenangkan orang lain, kita juga dapat keuntungan dari orang tersebut. Dan yang tidak boleh dilakukan dalam online dan yang boleh dilakukan dalam online supaya orang konsumen itu di dunia online ketagihan, ya kita harus servis dia dengan sebaik-baiknya. Sekecil apapun, mungkin saat itu kita merasa nggak bisa, tapi kita coba semaksimal mungkin untuk menservis dia. Kenapa saya selalu mengingatkan jangan pernah menunda dunia untuk memulai online, bisnis online gitu. Karena apalagi di Bukalapak ya, di Bukalapak ini bisa jualan banyak karena dibantu dengan fitur yang mudah untuk jualan di Bukalapak. Saya rasa Bukalapak ini udah perfect banget ya. Ada fitur-fiturnya, ada tim salesnya. Apalagi dibantu dengan tim komunitas yang membantu teman-teman. Andai kan teman-teman tidak punya relasi, teman-teman bisa kumpul, ikut kopdar. Mereka ada teman-teman, oh ini teman ini main ini, teman ini main, saling sharing, komunikasi terus. Sebenarnya yang paling penting itu bukan masalah sharingnya juga ya. Tapi saat sharing, Anda akan mempunyai motivasi yang lebih. Anda pasti mempunyai semangat yang lebih. Seakan-akan saat chargernya, baterainya udah habis, adanya kopdar, seakan-akan di charger lagi baterai itu. Sehingga Anda akan mengisi baterai kembali. Saya sih sangat berterima kasih ya dalam dunia online ya. Hidup saya berubah luar biasanya dari dunia online nih, yang tadinya sangat di bawah, sekarang saya merasa hidup kembali. Saya seperti terlahir kembali gitu. Cuma duduk di rumah, cuma upload, bahkan itu bukan saya orang yang ya maaf ya, saya orang yang gaptek banget. Bahkan saya upload satu produk pun saya nggak pernah gitu loh. Saya yang bodoh aja bisa gitu loh. Masa kalian yang pinter komputer masa nggak mau mulai online gitu loh. Saya kadang heran sama teman-teman yang selalu bilang, Om Tamam gimana dong supaya kayak Om Tamam gitu loh. Orderannya banyak. Saya bilang sama mereka, saya yang bodoh bisa, masa kamu yang pinter nggak bisa, saya bilang. Gitu. Harusnya Anda jauh lebih hebat dari saya. Karena apa? Di dunia online ini nggak ada yang, saya bilang ya, dalam kehidupan saya, dunia online ini nggak ada yang jago. Nggak ada yang hebat.
yang saya sangat saya sanjung adalah orang yang punya kemauan, punya niat, fokus dan mau action langsung. Saya mau jual online, oke, saya mau jual online, langsung aja daftar dan upload. Saya lebih suka orang yang begitu. Jangan melihat saya yang saat ini besar atau Om Amin atau Om Gary yang sekarang sudah ordernya banyak. Jangan melihat mereka. Fokus diri sendiri bahwa kamu juga bisa. Semua juga bisa. Mungkin saya dan teman-teman yang sudah lumayan ordernya besar karena mungkin kita lebih dulu memulai online itu. Gitu loh. Tapi jangan punya pikiran bahwa kamu tidak bisa. Kamu harus tanamkan, saya bisa. Saya juga harus bisa. Maka Anda akan bisa. Apakah Anda pernah mengecewakan pembeli? Pasti pernah. Bagaimana sih cara mengembalikan kepercayaan pembeli? Kalau Anda benar-benar pernah mengecewakan pembeli, dan bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan itu, Anda harus benar-benar pada fokus pada pengalaman Anda saat ngecewain orang itu. Pembeli kecewa, maka akan pengaruh pada pendapatan Anda. Jadi, kita harus benar-benar menservis pembeli dengan sebaik-baiknya. Meskipun saat ini kita ada pembeli komplain tentang mau retur. Mungkin saya bilang, tapi bagaimana soal pembeli itu tidak kecewa? Oke, saya ganti barangnya dan Anda tidak perlu pakai ongkir, biar saya yang tanggung ongkirnya. Mungkin saat itu saya rugi ongkir. Tapi untuk kedepannya kita nggak akan rugi, bahkan kita lebih untung banyak. Karena pembeli itu puas, maka mereka akan kembali lagi dan bahkan dia akan door to door pada teman-temannya. Ini loh, saya order di Bukalapak, barang nggak cocok, saya balikin dan barang itu yang dikirim lagi, nggak perlu ongkir lagi. Orang itu pasti dari mulut ke mulut, makin lama makin angkat, toko Anda pasti akan lebih ramai lagi. Saya selalu mencoba untuk lebih, setiap harinya selalu pengen, saya selalu tiap hari itu harus servis lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena sandang makan kita di dunia online ya emang konsumen adalah raja saya. Jadi benar-benar buatlah dia seakan-akan seperti raja ataupun permaisuri. Sebenarnya kalau waktunya masih lama lagi ya, saya banyak cerita tentang pahit manisnya dunia online ini. Pengen seperti itu. Oke, kayaknya masih dikasih waktu gitu ya. Buat pelapa-pelapa yang pemula atau yang sudah ikut online maupun yang kecil sampai yang menengah, saya cuma mau bilang jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah takut nggak ada orderan. Selalu semangat, selalu harus punya ambisi, punya kemauan, punya niat paling penting, dan action. Jangan pernah merasa cepat puas. Karena saat Anda di atas, tapi Anda merasa cepat puas, lambat laun Anda akan mengalami penurunan. Saat Anda di atas pun, Anda harus waspada bahwasanya kita di puncak nggak selamanya. Mungkin saat kita menuju ke puncak, itu gampang. Tapi lebih susah adalah mempertahankan bagaimana kita pengen tetap di puncak. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil, jangan cepat puas, oh yaudah saya mau jual barang ini doang. Padahal banyak barang yang bisa dijual di online itu. Apa aja bisa dijual di online. Apa aja. Sekecil apapun, sebesar apapun, semuanya bisa. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia online. Karena yang melihat dunia online itu adalah seluruh rakyat Indonesia ini melihat itu. Mungkin kalau Anda di toko offline kecil, mungkin yang lihat lingkungan itu saja gitu loh. Tapi saat Anda taruh di online, seluruh Indonesia melihat barang itu, dan jangan pernah takut dia tidak jualan, pasti akan jualan. Oke, ayo. Saya mau tanya jawab di kolom chat. Oh iya. Di sini ada yang nanya si Wirda dari tadi bulat soalnya bagaimana cara perjuangan dari 0 feedback sampai puluhan feedback. Oke. Dengan siapa tadi ya? Wida ya?
Saya di dunia Bukalapak ini dari mulai Mei sampai saat ini udah 15.000 feedback. Yang saya lakukannya fokus. Itu pun bukan saya sih, saya cuma nyuruh teman saya atau karyawan saya yang namanya Albert. Saya bilang ke dia, Albert, fokus Bukalapak. Pokoknya harus fokus, kamu nggak usah otak-atik online yang lain. Fokus Bukalapak. Target satu hari 10 dulu, saya bilang. Bagaimana caranya 10 dulu? Saya bilang sama dia, upload semua barang ini yang ada. Upload semua. Oh, ini barang ini, upload semuanya, saya bilang. Coba cek harga semuanya. Harganya samakan. Kalau emang nggak ada yang punya, harganya dinaikin, saya bilang. Setelah diupload semuanya sudah diupload. Kita tinggal nunggu. Ya, salah satunya pakai semua yang difasilitasi Bukalapak, fitur-fitur mungkin pakai push keyword atau itu semua, itu hal yang sewajarnya yang harus dilakukan gitu. Karena tanpa begitu, contohnya seperti kita mau ke Bogor, nggak pakai duit, nggak pakai ongkos, ya nggak mungkin kita nyampe sana. Mungkin nyampe, tapi mungkin melalui nebeng orang atau apa gitu ya. Tapi lebih baik kita pakai modal. Paling tidak pakai push keyword, itu sudah hal yang harus dikerjakan gitu loh. Jadi nggak usah, aduh nanti keluar duit gini sehari. Jangan takut untuk keluar duit. Karena pasti feedbacknya akan setelah di push sekian, pasti dapat penjualan, dan penjualan itu menutupin untuk feedback, untuk cost itu gitu. Setelah 1 minggu, 2 sebulan, 3 bulan, mencapai 3 bulan, saya dipanggil sama komunitas Bukalapak saat itu ya. Saya juga kaget, ternyata saya termasuk orang yang cepat jualan di Bukalapak, cepat naiknya gitu. Setiap harinya ada peningkatan penjualan. Modal awalnya bagaimana Om? Kalau modal masih terbatas, waduh, saya setuju nih. Sebenarnya modal awal sih nggak perlu gede ya di dunia online ya. Bahkan kalau saat ini sih, kalau emang nggak punya duit apapun, cuma megang duit 1 juta umpamanya, yang saya bilang tadi, Anda cukup mau jualan online bidang apa? Oh, saya mau jualan di bidang aksesoris. Nongkrong di Roxy. Nongkrong aja di Roxy, di toko-toko foto tuh semua barang tuh di Roxy itu. Oh, saya mau jualan baju, nongkrong aja Tanah Abang. Kalau Anda di kampung umpamanya, ya sudah cari aja toko-toko yang dekat rumah kalian, atau mungkin yang berapa jaraknya berapa, ya udah nongkrong aja situ. Foto aja itu barang, nggak perlu modal. Di-upload, setelah ada penjualan baru beli itu barang. Dari situ Anda udah dapatkan uang gitu. Tapi jangan disalahgunakan uang tuh, bener-bener disimpan saat punya duit, karena untuk apa? Untuk modal Anda selanjutnya untuk lebih besar. Tapi sebenarnya saya mengalami ya, saya dunia online sih sebenarnya nggak punya modal 1.000 perak pun, saya maksudnya modal untuk belanja barang ya, saya semuanya utang sih gitu loh. Karena saya emang mulai dari 1.250.000 uang ya waktu itu saya belanja cash berapa minggu, setelah itu saya minta tempo 1 minggu hingga ke 2 minggu hingga ke 3 minggu sampai 1 bulan saya dapat tempo. Di situ saya udah mulai berani untuk stok barang. Dan orang itu juga nggak tinggal, oke, Mam, kamu saya kasih tempo sekian, enggak. Tapi emang dia melihat saya, keseriusan saya, niat saya, bahwa saya benar-benar sungguh-sungguh untuk pengen jualan, dan bukan untuk cuma pengen utang, terus saya bisa jualan, terus foya-foya, enggak. Emang benar-benar niat saya untuk jualan. Oke, selanjutnya. Luhur ya, bos, yang pernah aneh alami adalah belakangan distributor utama barang yang posting di BL juga ngelapak di BL. Jadi rusak harga, nggak mampu lawan harganya, bisa tekor. Ada saran mensiasatinya selain jual barang lain tentunya. Iya ya, akuin sih. Saat ada importer, distributor, jualan barang yang sama, sedangkan kita ngambil di barang itu sendiri ya, itu memang ada jarak ya, pasti omsetnya jauh lah dari distributor ya, karena distributor mungkin dia lebih banyak penjualannya. Tapi bukan berarti kita nggak jualan, pasti tetap kita jualan. Buktinya saya pribadi, saya termasuk banyak sih teman-teman komunitas yang ngambil sama saya. Contohnya ya banyak sih teman, dia ngambil barang sama saya, sedangkan saya itu jualan barang yang sama itu. Tapi saya heran dia bisa jualan, masih jualan, tapi emang nggak bisa banyak. Emang nggak bisa banyak jualannya. Tapi Anda sih, saya sih bilang, saya sempat bilang sama teman saya, Om Amin, saya bilang,
sebenarnya jadi distributor atau importir itu ya, itu sebenarnya galau gitu ya. Saat kita ngasih barang ke reseller, sedangkan kita jual barang sendiri, kasihan sama reseller. Dia pasti jualannya nggak bisa banyak gitu loh. Karena kita jualan lebih murah. Makanya kalau emang mau jadi importir, ya udah biar importir aja, kasih ke reseller, biar reseller yang jual. Toh reseller juga ngambil sama kita. Itu pun kalau importir yang ngerti mungkin ya gitu loh. Pak Puan, Om Tamam, gimana cara mengatasi harga-harga barang kayak aksesoris HP Om yang hancur-hancuran harganya? Sedangkan saya bukan pemain besar. Pak Puan, Om, gimana cara mengatasi harga-harga barang kayak aksesoris HP Om yang sudah hancur-hancuran harganya? Sedangkan saya bukan pemain besar. Oke, Pak Puan, saya mau menjawab ya. Memang dunia aksesoris saat ini emang tidak dimungkinkan, dan itu emang hukum dagang ya, emang dari pasti begitu. Saat kita punya barang pertama, mungkin kita masih bisa untung gede, tapi setelah kita laris pasti ada yang hancurin. Siasatinya sih sebenarnya sih ya, buat saya sih ya, carilah barang yang benar-benar tidak pasaran. Saya yakin ada beberapa barang yang orang tidak main. Cobalah main barang itu. Kalau perlu Anda menciptakan barang itu sendiri. Meskipun nggak besar, banyak kok pemain-pemain kecil yang request, Om datangin barang ini dong, saya mau order barang ini. Orang ini kayaknya jarang ada yang main. Saya mencoba untuk mensiasati seperti itu. Karena sebenarnya meskipun importir besar, kalau harganya hancur-hancuran, mereka juga akan nyesek juga buat dia gitu. Oh, barang hancur banget ya, nggak bisa cuan, capek gitu. Ya salah satu importir pasti punya andalan, punya barang andalan, jadi subsidi silang gitu. Dan buat yang bukan pemain besar, saya rasa ya salah satunya emang harus punya barang yang unik, punya barang yang tidak biasa dimainin sama orang. Oke ya, lanjut ya, Papan ya, thank you ya, situ sih bisanya. Puspo Indah Kurnianingsih, Om, saya masih newbie banget, gimana sih meningkatkan minat dan penjualan? Itu saya sebenarnya sudah alamin dari pertama kali ikut online. Saya benar baru banget itu. Apa sih yang harus saya lakukan gitu? Yang saya lakukan emang harus apa yang harus saya lakukan, itu adalah action. Upload sebanyak-banyaknya barang yang kamu pengen jual. Itu yang saya lakukan. Masalah hasil belakangan, yang penting kalian action dulu. Apa yang harus dijual, berapa banyak yang harus diupload. Upload aja semuanya. Dan gunakan fitur-fitur dari Bukalapak. Jangan pernah takut untuk tidak jualan. Kalau kalian upload 10 biji, ya jangan berharap ada orderan 50 biji gitu. Tapi saat Anda upload barang ribuan biji, masa iya sih 10 atau 20 biji nggak nyangkut gitu. Itu ya jawaban dari saya. Om, kalau packing suka pakai kardus atau packing kayu plus ngedropship, caranya gimana? Itu sebentar dulu ya. Om, saya mau mulai nih online, tapi saya bingung apakah fokus ke niche produk atau main dropship. Palu gak ada, modal saya pas-pasan, dan sekarang posisinya mau jualan untuk bantu biaya hidup saya. Om, saya mau mulai ini online, tapi saya bingung apakah fokus ke niche produk atau main dropship. Palu gak ada. Felix ya, saya suka nih sama Felix nih. Felix, kalau Anda benar-benar pengen bantu orang tuanya Anda, nggak perlu harus milih saya harus dropship atau bagaimana. Upload aja udah. Kalau gak ada, oke, bagus. Bahkan kalau gak ada itu kesempatan yang lebih baik buat kamu. Karena peluangnya lebih besar daripada yang cuma fokus satu item gitu loh. Karena pengunjungnya kalau Palu Gada itu pasti lebih banyak daripada cuma fokus ke satu titik gitu. Kalau Anda nggak ada modal, cukup dropship aja. Dan Anda kalau dropship emang harus lebih banyak di depan komputer dan lebih fokus, lebih banyak upload. Dan jangan lupa cek stok barang yang mau dropship. Saya tanyakan kepada pemiliknya. Jangan pernah takut. Saya punya teman di Bandung ya, namanya Sirian, kalau nggak salah dia masih kuliah semester 3 apa 4 gitu ya. Dia itu cuma dropship doang, tapi sekarang dia punya karyawan 7 orang. Bayangin, dropship doang, punya karyawan 7 orang, masih kuliah lagi. Gitu. Jadi jangan pernah kecil hati untuk para dropship. Gitu. Para dropship pun kalau dia benar-benar niat, benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar punya kemauan dan action, saya yakin bisa. Ada teman saya di Bukalapak tuh namanya Sirian. Anda boleh cek.
Sirian namanya. Dia di Bandung ya. Dia punya 7 karyawan. Dan penghasilannya emang luar biasa. Sampai dari awal cuma modal dropship, sekarang dia sudah mulai untuk, kalau nggak salah, import sendiri dari Cina itu. Ya meskipun nggak terlalu besar kayak importer yang lain ya, tapi paling tidak kemauan dia tuh ada gitu. Dia sudah berani melangkah ke depan gitu. Jadi buat Anda yang baru memulai, jangan pernah malu untuk jadi dropship. Sebenarnya dropship itu juga orang yang pintar ya, saya bilang ya. Dia nggak perlu modal, nggak perlu apa, tapi dia bisa jualan gitu. Bayangin aja yang dropship aja bisa mendapatkan untung, apalagi yang punya stok barang gitu loh. Saya nggak bisa membayangkan itu. Bagi orang yang punya barang, yang dropship aja bisa, masa yang punya barang nggak bisa gitu. Apalagi yang benar-benar mau fokus ya. Impossible is nothing. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya bisa, Anda pasti bisa. Wah, saya setuju banget nih. V ya, Om V nih kayaknya nih. V, Om bagaimana bisa bangkit ketika penjualan lagi down? Waduh, saya teringat kata-kata ini. Saat seorang pembisnis mengalami down, saat pembisnis sedang jaya-jayanya, itu bukanlah pembisnis yang hebat, saya bilang. Tapi pembisnis yang hebat adalah saat pembisnis itu mengalami down dan beliau mau tetap terus gerak dan terus mau bangkit. Meskipun jalan tidak mulus. Jangan pernah, setiap orang pasti mengalami masalah, setiap orang pasti mengalami problem. Bahkan saat kita berada di atas pun tiba-tiba anjlok. Itu sangat mungkin. Tapi buat pembisnis yang benar-benar punya jiwa besar, punya jiwa pembisnis, saya yakin dia tidak akan pernah berkecil hati. Pasti lebih meningkatkan. Apa ada yang salah dengan down saya? Setelah semua melakukan itu, Anda cukup berdoa dan berikhtiar. Hasilnya nanti akan ketahuan. Jangan pernah takut mengalami down. Bahkan saya sendiri mengalami, saya dunia offline, saya sedang naik daun 2011 sampai 2013, akhirnya 2014 saya anjlok, utang sampai 200 juta. Dalam hitungan tahun, dalam cuma nggak nyampe 1 tahun, utang saya yang 200 juta udah kebayar. Bahkan saya punya karyawan sekarang ini 16 orang karyawan. Saya punya cabang di Surabaya. Namanya Uncle Star. Main-main ya ke sana yang orang Surabaya ya, di Jalan Jemur Sari. Saya rasa di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin ya. Jangan terlalu membangga-banggakan orang yang lagi di atas gitu ya. Dan jangan meremehkan orang yang lagi di bawah. Karena saat orang di bawah, kita nggak tahu berapa tahun ke depan orang itu bisa lebih dari kita. Dan orang yang di atas pun jangan terlalu membanggakan orang di atas itu. Kita juga nggak tahu orang itu apakah di atas terus apa enggak gitu. Jadi yakinkan diri kalian sendiri bahwa kalian juga bisa. Gitu. Kalau Anda emang pengen benar-benar mau jualan online di sini ya, Anda harus benar-benar pikirkan paling tidak gitu. Saya mau jualan apa sih? Coba pikirkan. Oh kayaknya saya harus difokus ini mumpamanya gitu ya. Ya udah pendalamin itu dan langsung action. Dan nggak ada yang nggak mungkin, pasti bisa. Om penjualannya karena efek harga produk termurah, push atau promo push, atau karena apa Om? Pernah ngecek nggak yang terbanyak pembeli masuk dari mana? Thanks sebelumnya. Oke, stop dulu. Mungkin nggak Om saya upload barang di Bukalapak 1000 barang dengan label yang dipisah-pisah, apa mungkin dilihat bayar, sedangkan kadang bayar ada lihat deskripsi aja jarang. Om, apakah ribet kalau misalkan orang order langsung banyak? Oke. Oh, los ya. Ada Om Dina ya. Ada Dina ya, nggak tahu entah tante ini ya. Bagaimana caranya biar bisa jadi juragan dan punya banyak reseller? Hahaha. Om, bagaimana caranya biar bisa jadi juragan dan punya banyak reseller? Pertanyaan yang bagus ya. Saya suka ini. Berarti impian Anda punya impian yang tinggi gitu ya. Saya pun dulu juga begitu. Tidak mau yang setengah-tengah. Pengennya langsung. Tapi semua juga harus dari bawah. Oke Dina. Maksud saya di sini ya. Dina pengen jadi juragan dan punya reseller banyak. Ya semua harus punya awalan. Gitu. Semuanya tidak mudah. Gitu. Semuanya harus dilakukan dari bawah. Pengen jadi juragan harus merasakan jadi reseller. Karena saat jadi juragan kita bisa ngerti kebutuhan reseller apa maunya reseller.
Biar reseller kita banyak, kita kasih supply dia barang dengan harga yang bagus. Dan tentunya Anda juga harus siapkan modal yang lumayan ya. Kalau Anda pengen langsung jadi juragan dan punya seller banyak. Cara dropship gimana caranya ya? Cara dropship bagaimana caranya ya? Saya sih bukan dropship ya, jadi agak susah jelasinnya. Lewat ya. Tips kira-kira barang-barang seperti apa yang cepat repeat order? Heru, Magic, Pomade. Kira-kira barang-barang seperti apa Om yang cepat repeat gitu loh. Mana tadi itu? Ada Boy ya? Oh, Boy udah. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya kira-kira barang apa? Mana lagi ini? Oh, ada pertanyaan, Om, saya punya banyak barang tapi tetap sepi, gimana caranya gitu ya? Anda punya barang banyak tapi tetap Anda sepi gitu. Pertanyaan saya tanya balik, barang apa yang Anda punya? Kalaupun barang Anda, kalau barang Anda benar-benar barang-barang yang baru, coba cek kenapa masih sepi gitu loh. Atau barang lama juga nggak ada masalah. Kenapa masih sepi? Mungkin ada saingan kah gitu loh. Kalau memang ada saingan, cek harganya gitu loh. Sudah cek harga, cek tampilan fotonya. Coba dicek. Dan kalau sudah dicek kedua-duanya, coba kita pergunakan kayak fitur-fitur Bukalapak, bagaimana cara mempermudahkan biar orang tuh lebih melihat barang kita. Coba mainkan tentang yang kayak push keyword, atau mungkin kita bisa taruh di depan kayak yang sekarang ini kan Bukalapak ada siapa aja bisa untuk tampilin di tampilan depan tuh. Cuman Anda emang harus merelakan tentang untuk potongan 10%. Justru buat saya itu saya sangat senang sekali ya dengan adanya fitur di depan itu ya. Ada tampilan di depan tuh. Karena saya nggak perlu harus hubungin sana sini, harus ngejarnya gimana. Saya cukup jual di depan, saya potong 10%, saya yakin penjualan banyak. Dan emang ada buktinya bahwasanya emang di depan tuh emang nggak ada kemungkinan pasti jualan banyak gitu. Kalau stok Anda banyak, saya pasti Anda bisa jualan. Terus lakukan, upload terus. Om, gimana Om cara bikin keuntungan gitu ya? Cara bikin keuntungan ya kita harus benar-benar punya barang yang tadi saya bilang, barang yang unik gitu. Dan bahkan bukan barang yang unik pun kita bisa jualan asal barang kamu banyak gitu. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan gitu ya? Saya banyak punya teman, terutama saya sering sharing ya sama Om Amin ya, dia selalu jualan barang yang minim sekali penjualnya gitu. Dari situ dia bisa untung gede sebenarnya. Saya salut banget sama dia. Jujur, saya aja geleng-geleng kepala kalau ngobrol sama dia. Dia ada aja dapat tuh barang yang benar-benar orang jarang jualan. Saat kalian cuma sedikit yang jualan, maka keuntungan kalian lebih banyak. Kamu jadi rajanya di barang itu. Yang parahnya lagi tuh kalau sebarang sudah ancur-ancuran ya, mau tidak mau emang harus perang. Coba cari yang lain. Minum dulu lagi ya, haus. Oke, lanjut. Oh, ada tanya Dina, Om, cara import dari Cina itu gimana ya Om? Waduh. Ya, kita cara import dari Cina tuh sebenarnya kita nggak perlu harus ke Cina ya saat ini ya, Dina ya. Kita saat ini pengen import barang dari Cina, kita nggak perlu harus ke Cina. Saya tekankan lagi, kita juga nggak perlu harus ikut seminar importin, nggak perlu ya. Karena saya udah lakukan, adik saya juga lakukan, dia cukup lihat barang-barang di Alibaba, AliExpress. Mereka minta WeChat-nya, kalau Cina kan biasanya pakai WeChat ya. Kalian minta nomor WeChat-nya dan kalian bisa nego harga. Kalau Anda langsung order di mana di apa saya bilang tadi itu? Di Alibaba atau AliExpress, maka Anda pasti harganya lebih mahal. Coba kalau Anda pakai WeChat, Anda bisa nego harganya. Maka Anda tinggal siapin siapin marking
marking dari kita kirim ke Cina, ke ekspedisi Cina, maka barang akan nyampe di rumah gitu. Gimana cara membeli layanan yang baik setelah barang laku ke pembeli? Bagaimana cara gimana cara memberi layanan yang baik setelah barang laku ke pembeli? Kasih ya bonus aksesoris, diskon pembelian setelah jual. Ya, emang begitu sih. Banyak sih dengan diskon-diskon ya, orang pasti ketagihan ya. Apalagi kita kasih harga yang bagus, masih dikasih diskon lagi dan dikasih bonus lagi. Itu pasti mereka lebih senang gitu ya. Mungkin buat kita diskonnya ya udah cuma sekian, kasih aja gitu. Aduh, ada pertanyaan Juragan Wendy ya. Gan, bagaimana mensiasati pembeli yang tipe cerewet? Siasatnya sabar sih ya. Mau gimana lagi ya? Kita mau marah-marah juga nggak bagus kan. Kita juga tinggalin komen itu juga nggak bagus juga ya. Kita harus tetap layan itu dan dengan sabar. Kalau perlu kasih dia atau mungkin kasih dia bonus biar dia tidak terlalu banyak omong. Ini ada pertanyaan tentang puskiwot atau apa, saya sih lebih itu Om Amin sih sama Om Gary itu yang lebih bisa itu ya. Pengalaman saya, kalau pengalaman Om jual apa sih yang paling laku sekarang? Saya bilang pengalaman saya yang paling laku saat ini adalah saya kan jual aksesoris dan juga tas. Saat ini tas sama 4K ya, smart apa itu, smart cam ya, apa kayak semacam 4K GoPro, kayak model GoPro gitu ya, itu lagi laku sama source handphone yang Xiaomi sama iPhone sih kenceng ya saat ini ya. Kita cuma tinggal jualan di Bukalapak. Sehari sih saya sih omset bisa lumayan sih ya. Saya sih di bidang aksesoris sih lumayan sih. Emang di aksesoris sih nggak ada matinya saya bilang. Dan semua juga nggak ada matinya di bidang apapun. Oke ya, bentar ya, saya chat dulu di chat ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke guys, buat ya kembali lagi awal tadi ya saya tekankan ya, untuk teman-teman atau om dan tante, jangan pernah menunda untuk berbisnis online. Itu sangat penting sekali untuk kedepannya, sangat penting. Saya dulu nggak ada yang ngajarin saya pun saya ada kemauan untuk belajar gitu. Dan ini saya bisa. Kalau Anda dikasih tahu, udah dikasih sharing dan Anda nggak ikut, saya rasa sayang sekali kalau nggak Anda memulai dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang, Anda mulai kapan lagi? Gitu. Saya pernah ada cerita nih ya. Sorry, saya mau cerita sebentar ya. Saya ada cerita teman saya dulu. Dia dia dulu masih karyawan ya, sebuah karyawan. Saya bilang sama dia, kenapa nggak jualan di luar? Kenapa nggak jualan sendiri? Paling tidak lu jadi bos buat diri lu sendiri, saya bilang. Dia bilang, nanti dulu lah saya baru usaha sendiri, dia bilang. Kenapa? Saya bilang tanyain. Karena saya masih ada tunggakan motor, dia bilang. Emang tunggakan motor lu berapa sehari? Sebulan, saya bilang 600.000. Sedangkan di kalau kamu jadi usaha sendiri, maka kamu untungnya lebih gede dari perusahaan itu gitu. Untuk tips menghadapi pembelian cerewet ya. Satu sabar ya. Yang pertama ya, untuk yang cerewet ya. Untuk sabar dan tetap harus melayani dia gitu. Harus tetap melayani dia dengan baik. Dia masih cerewet pun umpamanya dia masih ada komplainan, servis dia kalau perlu kasih dia bonus. Saya bilang servis dia dan tetap sabar dan kasih dia bonus. Biar dia senang, biar dia tidak cerewet lagi. Saya rasa itu ya. Oke. Tinggal 1 menit lagi, saya bilang sih. Satu pertanyaan lagi ya. Oh, ada pertanyaan nih satu nih. Pertanyaannya sih gini ya. Tama mau tanya kalau tahu imported aksesoris dari mana katanya. Dari Roxy lah. Saya dari Roxy. Saya dulu di Roxy itu bukan siapa-siapa ya. Saya dulu di Roxy itu, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya contohkan sekarang ya. Saya dulu di Roxy, pertama kali masuk Roxy kan Roxy kebanyakan Chinese ya. Mohon maaf saya pribumi ya. Saya masuk Roxy itu udah kayak masuk masjid ya. Koci,
ini barang berapaan sih ya? Saking sopannya saya itu, lalu awal-awal di Roxy. Setelah seminggu, 2 minggu, saya udah kayak upin-ipin sama teman saya udah, kok ini berapa kok, ini berapa kok, ini kok, bungkus kok, oke kok. Karena apa? Saya dulu melihat di Roxy itu udah kayak ladangnya duit gitu. Ini barang semua bisa dijualin. Karena waktu itu saya semangatnya emang luar biasa gitu. Tapi emang nggak butuh waktu lama sih di Roxy saya jadi banyak kenal orang, banyak kenal supplier, dan emang saya niat jualan yang saya tadi bilang ya, saya ada niatan dan saya bener-bener buat jualan. Hanya setelah berapa bulan saya dapat tempo dari orang Roxy gitu loh. Nah di situ saya mulai kenal, mulai dekat, dan saya selalu tidak sampai detik ini ya udah berapa tahun ya saya nggak pernah mengecewakan orang-orang Roxy gitu sampai saat ini. Makanya saat ini saya mau utang berapa M pun mereka kasih modal buat saya gitu. Oke, thank you ya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat sharingnya dan mohon maaf kalau ada salah. Saya di sini juga belajar, saya bukan di sini bukan berarti hebat ya. Saya juga butuh belajar yang banyak dan saya yakin Anda juga lebih hebat dari orang-orang yang di atas kalau Anda punya kemauan. Untuk pertanyaan yang belum dijawab akan dikirim lewat Telegram channel ya, karena waktunya sudah habis. Gabung komunitas, kirim email ke komunitas@bukalapak.com, nama, username, lapak, asal kota, dan nomor HP. Jangan lupa saksikan webinar selanjutnya minggu depan. Jangan lupa saksikan webinar selanjutnya minggu depan. Mungkin ada dari teman-teman juga yang berbagi pengalaman. Selain dari saya, ada teman yang lebih jago lagi, ada yang lebih pengalaman lagi, berbagi pengalaman sehingga membuat Anda benar-benar yakin bahwasanya dunia online ini seru banget. Banyak wawasan, banyak pengalaman, banyak untungnya. Kalau kata Bukalapak tuh ya, banyak ilmunya, banyak untungnya gitu. Kopdar, sering-sering ikut kopdar. Oke, thank you very much ya.